Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, kali ini gue akan balik konten lagi buat kalian semua. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Semoga sehat walafiat. Semoga rezekinya lancar juga nih. Ya, nih kali ini gue balik konten lagi. Di depan gue ada salah satu cana galon gue. Yang sebelumnya gue udah lama sih udah gue progres galon. Sekarang lagi ada di semi outdoor. Nah, ini gue mau update sedikit aja nih buat si Cana ini kondisinya seperti apa dan perkembangannya juga seperti apa. Karena rata-rata Cana yang gue keep di sini adalah Cana-Cana progresan semua nih. Jadi belum ada Cana yang udah jadi banget gitu. Jadi masih rata-rata masih progresan. Di size-nya juga masih belum sampai menyentuh 30, masih kayak 25 ke bawah lah. Belum ada yang gede-gede banget gitu sob. Nah, langsung aja nih gue kasih tahu ke kalian, ini adalah Cana YS Yellow Sentarum tuh. Udah matanya udah oke banget ya. Ya, matanya juga udah merah. Oh ya, ini gue jelasin dulu singkatnya Cana ini. Dulunya Cana ini adalah Cana yang gue progres di galon sob. Salah satu progresan gue di galon, cuma itu susah banget buat ngeluarin cabung dia gitu, butuh berbulan-bulan buat keluarin cabung dia, dan pada akhirnya gue taruh dia di tank ini di semi outdoor, dan setelah beberapa minggu atau 1 bulan, adalah 1 bulanan, gue cek lagi, ternyata cabung-cabungnya baru keluar semuanya gitu. Jadi saat gue di progres galon udah lebih udah lumayan lama lah sob, beberapa bulan gitu, udah 5 bulanan mungkin ada gitu, baru gue taruh di sini di semi outdoor. Oh ya, ini gue pakai lampu agak kuning ya, lampu kuning nih, lampu kuning, jadi warnanya juga agak naik juga nih, agak sedikit kuning juga tuh, agak naik. Cuma emang kalau soal warna sih udah naik-naik banget ya. Yang penting sih si ikannya ini udah sehat, ikannya sehat terus, makan lancar, sama mentalnya juga oke gitu sob. Nah, settingannya adalah ini adalah ikan yang tadinya gue kayak hopeless banget dia bisa berkembang pesat nggak sih buat cabungnya, karena gue progres di outdoor, dia di galon ya, khususnya di galon dia perkembangannya tuh lambat banget. Nah, seketika gue taruh aja di tank yang udah seadanya aja nih, ini kan tank gede banget sob nih, tank 1 meter nih ya, tank seadanya, di size dia juga yang masih kecil. Ya udahlah, gue taruh tank sini aja gitu kan, dengan air, kondisi airnya air bening. Habis itu nggak gue kasih substrat juga tuh ya, nggak gue kasih substrat segala macam, dan airnya juga udah lama banget nggak gue ganti-ganti nih sob. Malah cabungnya pada keluar semua itu. Dan inilah lah istimewanya buat kalau kita ngekip Cana ya, istimewanya itulah. Jadi kita harus tahu juga si ikannya ini maunya apa. Jadi ini ada ikan gue yang termasuk unik banget ya, karena rata-rata di sini ikan gue buat Cana Maru khususnya, dia itu pada numbuhin cabungnya itu di outdoor, di galon, rata-rata semuanya di galon. Habis dari galon numbuh cabung, dari galon numbuh cabung, baru gue pindah ke indoor gitu. Nah, ini gue progres di galon cuma satu ikan ini doang nih, gue progres di galon susah banget buat numbuhin cabungnya gitu. Nah, bagian gue taruh di semi outdoor dengan settingan ala kadarnya, nggak pakai substrat, nggak pakai air ketapang juga gitu kan, dia malah baru munculin potensinya gitu sob. Dan tuh bisa kalian lihat mentalnya juga oke banget tuh. Nih, gue coba sekarang pakai kaca ya. Tuh, ya langsung flaringnya udah oke banget. Ini kalau misalnya kalian lihat warnanya naik, ini warnanya karena pengaruh lampu ya sob ya, pakai lampu kuning, jadi warnanya jadi agak naik banget gitu, jadi kuning banget. Sebenarnya sih belum sama sekali gue progres buat warna, jadi ini pure karena penggunaan gue lampu kuning. Kenapa? Tadinya sih emang ini cuma gue buat konten aja lampunya, emang lampu akuarium gede ini pakai lampu kuning sob. Buat tadinya ini lampu tanning arwana gitu kan, jadi nggak ada lampu lagi buat gue
ambil konten, jadi ya udah gue pasang dulu aja lah, yang penting kelihatan. Gue sih pengen nunjukin ya cabungnya dia tuh, ya cabung-cabungnya, bahkan item-itemnya tuh yang mau jadi tempat si bunganya tuh udah ada sob gitu. Dan ini airnya pun nggak gue ganti-ganti. Nah tuh ya buat tempat tuh ya, bisa kalian lihat tuh buat itemnya tuh, tempat si bunganya tuh udah ada tuh ya. Jadi perkembangannya malah lebih pesat banget nih pas taruh di sini, pas taruh di semi outdoor dengan settingan ala kadarnya ya, dia malah lebih cepet banget perkembangannya. Dari cabungnya, habis itu dia yang itemnya juga jadi lebih pekat, habis itu ya itu pot buat si bunganya juga udah ada gitu sob. Jadi malah jadi lebih oke banget nih gue taruh di semi outdoor dengan settingan ala kadarnya. Dan air pun belum gue ganti-ganti, karena apa? Karena si ikan ini masih aktif banget tuh masih aktif banget. Ini udah lama banget nggak gue ganti-ganti sob, mungkin wah udah 5 bulan juga lebih mungkin ini air nggak gue ganti-ganti. Dengan ya udah settingan airnya nih nggak penuh, kalau penuh kan segini nih, dia gede banget ya, jadi settingan juga 1/4 doang ini airnya. Kenapa gue ganti? Gue takutnya kalau misalkan gue ganti airnya, dia akan berubah lagi nih buat si ikannya. Takutnya ada perubahan yang jadi dia malah jadi minus lagi kayak gitu. Jadi selama ikannya enggak garuk-garuk, enggak garuk badan ke bawah ya. Kalau misalkan kalian lihat nih, channel kalian ada yang ngegesek-gesekin ke dasar ya kan, ke dasar, ke substratnya ya kan, atau ke dasar akuariumnya lah, ke dasar tanknya, itu kan berarti si ikannya emang kondisi airnya udah nggak bagus, udah harus diganti gitu. Ataupun kayak ikannya ini udah mager, udah pojokan aja nggak mau ngapa-ngapain, itu harus diganti. Kalau ini kan ikannya udah terbang ya, masih terbang, masih di atas tuh, jadi masih oke banget tuh. Ini aja masih lincah banget kan. Jadi airnya belum gue ganti-ganti sob gitu. Jadi gue juga takut banget kalau misalkan gue ganti airnya malah dia jadi turun lagi nih progresannya. Gue takut banget kayak gitu, makanya gue biarin dulu selama si ikannya masih sehat juga. Kalau dulu lihat juga tuh masih masih oke lah itu, lihat ya tuh, badan-badannya juga oke. Emang dia, nah kalau misalkan kalian punya Cana Maru ditaruh tank yang lebih besar gitu kan, dia tuh kalau yang gue lihat adalah dia ini lebih cepat gede nih dibanding Cana gue yang lainnya, karena gue kasih dia space gede banget gitu ya, 1 meter sob, ini 1 meter dihuni sama ikan cana yang sekecil ini gitu. Jadi dia lebih apa ya, mungkin dia punya insting buat ngegedein badannya sendiri gitu loh. Jadi dia kelihatannya lebih gede daripada yang lain. Dan untuk pakan, nah untuk pakan gue sama sih. Untuk cana gue seluruhnya, karena di sini gue masih progresan, gue memperbanyak pakannya pakan alami, entah itu ulat Hongkong ya kan, entah itu ulat Hongkong, jangkrik, ataupun cacing. Rata-rata sih gue kasih dia ulat Hongkong ataupun cacing. Kalau jangkrik tuh gue jarang banget sob, paling ulat Hongkong sama cacing. Nah kali ini gue juga mau kasih dia cacing. Nasinya juga gue nggak banyak-banyak sih sob, paling sehari tuh 1 kali, dan juga seminggu tuh ada puasanya 1 hari gitu. Nah ini gue kasih cacing dia tuh, seperti biasa ya buat tuh, ganas banget kan. Nih gue kasih lagi, tuh, mentalnya ya, bisa kalian lihat mentalnya. Ini ikan kecil sob, ini ya 25 cm lah, 25 cm di tank yang segede ini tuh, tank segede ini, tank 1 meter, dan mentalnya masih tuh, mentalnya tuh ya. Rata-rata kalau misalkan ikan kecil ditaruh di tank yang besar ya, ikan kecil taruh di tank yang besar itu rata-rata dia ngumpet terus, dan ini malah mentalnya masih oke banget tuh, ganas banget sob. Nih gue taruh ya, tuh langsung dimakan ya. Itu gue kasih cacing 1, paling sehari tuh gue ngasih makan ikan gue tuh 1 hari sekali aja sob, gak perlu banyak-banyak. Karena apa? Karena gue takutnya ikan-ikan gue ini malah kegendutan nih. Nah sama juga nih kayak ikan yang di sini nih, gue entah kenapa nih ikan ini
Jadi badannya lebih cepet gede dibanding yang lainnya. Mungkin karena faktor si tanknya juga gede nih, jadi si ikannya punya insting buat ngegedein badannya tuh lebih cepat sob, gitu. Dan mungkin ya updatean kali ini sih tuh gue pengen kasih unjuk kalian ikan gue yang satu ini tuh perkembangannya udah seperti apa. Perkembangannya sih udah oke banget menurut gue, karena cabungnya juga udah keluar lumayan banyak dan udah pada kering. Terus pot buat si bunganya juga udah rata-rata udah mulai pada muncul. Oh ya, dan buat eh, progres Hanamaru ini kan panjang banget ya, nggak 1 bulan, nggak 2 bulan, bisa jadi tahunan juga buat eh, ngembangin potensi dia bener-bener sampai potensi di akhirnya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi memang perjalanannya juga panjang banget. Mungkin ini gue ngekrip dia nih udah ada 1 tahunan sob, udah ada nih 1 tahunan nih kalau gue lihat. Kalau gue ngekrip dia nih udah ada 1 tahunan, karena ini adalah Cana, termasuk Cana yang salah satu awal gua buat konten juga. Ini dia udah ada nih. Tadinya sih dia masih ombyokan nih, masih ombyokan. Gua dari ses 7 atau 6 cm lah ombyokannya, masih ombyokan, dan sekarang udah 25 cm. Ini ada 1 tahunan gua keep nih, karena ini selama dari gua baru konten dan sampai sekarang, dan dia udah muncul cabung-cabungnya tuh. Gue sih udah happy banget ya sama ikan ini, karena gue pelihara dia dari kecil ya kan, dari ombyokan, dan sekarang udah keluar cabung gitu. Happy banget. Dan mungkin dari gue, kalau misalkan kalian kalau gue kan, gue pribadi buat nemuin cabung seperti yang gue bilang tadi, gue rata-rata gue taruh di galon ya kan. Cuma ini memang ada salah satu ikan gue yang gue taruh di galon tuh sama sekali nggak berpengaruh. Bagian taruh di semi outdoor baru pada keluar cabung-cabungnya. Mungkin jika kalian punya ikan juga ya kan, udah kalian di treatment outdoor gitu kan, terus nggak bisa juga, atau sebaliknya di indoor juga nggak bisa juga, mungkin kalian harus cari cara supaya gimana sih ikannya ini dapat settingan terbaik dia gitu. Seperti ikan gue ini, ternyata settingan terbaik dia ini ya di semi outdoor, backgroundnya hitam, tanpa substrat, nggak pakai air ketapang juga, dan akhirnya cabung-cabung dia keluar. Mentalnya juga mantap gitu sob. Jadi selamat cari settingan yang terbaik buat ikan-ikan kalian semua, khususnya yang masih cari-cari settingan gimana caranya ngebuat ikan kalian munculin bunga gitu kan, munculin cabung gitu. Selamat mencari, karena itu memang salah satu asiknya buat kalian pelihara Cana ya, khususnya Cana Maru itu, karena progresnya akan panjang sob. Progres Cana Maru itu nggak kayak sebulan 2 bulan. Ada kalanya kita naikin, munculin cabung dulu, habis itu dari cabung ke bunga, dari bunga ke warna, itu butuh tahunan sih menurut gue ya, butuh tahunan untuk hasil yang maksimal kayak gitu sob. Oke, mungkin cukup sekian dari gue buat konten kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat bantu terus support gue bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.